ada Bu Dokter sebelah gua. Ih, Ih, kok ih sih? ya ih. Gua nggak expect responnya akan gitu. Oh, Ih. alhamdulillah lebih mirip dokternya daripada pasiennya. Padahal biasanya pasiennya ya. Iya, biasanya ya Eee, kapan juga jadi dokternya. iya sih, Sekolah dokter juga. bener. Gitu. Dokter Dokcil. dokter cilik. Pernah Cilik. jadi dokter cilik gak lo? Lagi. Aku SD tuh pramuka. Waktu ada kostum-kostuman gitu, jadi apa biasanya? Ada kan yang pakai baju polisi, dokter, guru. Oh, tapi kalau profesi jadi Kartini. Bukan Lu pakai profesi. sanggul, pakai Iya, batik. bukan pakai kebaya. Oh iya pakai batik lagi, pakai kebaya dong. Kenapa pakai batik? Soalnya kalau misalnya aku pakai kebaya kayak guru TU. Tata BK usaha. ya. Heeh. Dulu ibu aku guru BK tau. Oh iya. Wah, mengayomi berarti Iya, ya. betul. Kayak Bribda Eklesia tadi mengayomi itu. Mau dong diayomi sama Bribda Eklesia. Tapi kayaknya kita sekarang yang perlu diayomi, Kak. Karena tahu ya, kayak aku tuh mengira hari ini akan ada perubahan warna dibandingkan dengan kemarin. Namun hari ini kayak look at the color, Iya, market kita tuh lagi humble-humblenya hari-hari ini. Tapi kita sapa dulu hari ini ya, tentunya bersama dengan investasiku dan ada Mbak Sheryl di sini. Nah, selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Sheryl. Halo, kita betul gak perlu diayomi? Kita saling mengayomi. Saling mengayomi. Ya, urusan investasi di pasar saham kita perlu diayomi oleh Mbak Sheryl. Oh, Betul. Selalu setiap hari ya Mbak Sheryl ya. Makasih loh Mbak Sheryl. Enggak setiap hari, Sabtu Minggu enggak. Dan hari melibur tanggal merah. Setiap hari kerja. Tidak ada market ya. Tidak ada market libur. Ada market yang berbeda. Betul. Pakaian, makanan. Di supermarket. Betul. Mbak Sheryl hari ini sudah merencanakan kegiatan untuk akhir pekan? Kemana? Belum sih. Belum. Belum. Ada rencana belanja nggak? Belanja dong Mbak Sheryl biar ekonominya muter. Betul belanja di Transmart ya. Bisa aja ini orang. Tapi kalau di Transmart lagi ada promo buah-buahan menarik banget kan? Sering promo buah. Apalagi belanjanya pakai Alobank. Soalnya pakai diskon kalau pakai Alobank. Udah gitu bayarnya pakai dapat poin lagi habis itu kalau udah bayar. Sebagai ini platinum. Nasabah platinum prioritas. Ya. Yes. Kita hari ini ngobrolin market di akhir pekan ini ada banyak sentimen sepertinya Mbak. Betul banget Mas. Jadi sentimennya nih variatif, baik dari bursa saham global maupun dari bursa regional ya. Kalau semalam sebenarnya bursa Amerika dan Eropa tuh hijau ya, kompak hijau. Karena data-data ekonomi Amerika yang rilis menunjukkan kesehatan dari perekonomian Amerika. Contohnya yang pertama itu data penjualan rumah baru yang ternyata melampaui ekspektasi dan ternyata level tertinggi dalam lebih dari 1 tahun terakhir. Yang kedua, data penurunan klaim pengangguran. Klaim pengangguran ini turun hingga sebesar ke level 227.000 tenaga kerja ya. Jadi pengangguran tuh di Amerika dikasih subsidi ya Mbak. Makanya tahu kalau klaim pengangguran itu kan bisa dilihat datanya gitu. Iya betul, dikasih subsidi. Enak ya? Pengen jadi pengangguran Amerika. Waduh, gimana ya? Jangan dong, enak kan di Indonesia, negara kita kan negara yang kaya. Betul. Kata ini lagu Kus Plus. bukan kata mister yang kemarin ngejajah kita di sini kan. Iya company mister company ya. Lanjut lagi Mbak. Let's take it back. Oh iya. Oke, tapi di sisi lain kita lihat harga komoditas logam nih, termasuk emas dan palladium, ini lagi kembali menguat. Emas lagi mendekati level-level tertingginya lagi, level puncaknya lagi. Jadi selain di Israel dan Iran yang lagi perang, Rusia juga lagi panas lagi nih. Karena Amerika dan negara-negara G7 lagi mempertimbangkan, lagi merencanakan tepatnya ya, mau memberikan sanksi baru terhadap Rusia. Karena kita tahu Rusia nih produsen palladium juga yang terbesar di dunia. Jadi mau ditingkatkan tarifnya
kalau untuk segala logam palladium dari Rusia kayak gitu. Jadi ingin semakin ditekan lah perekonomiannya si Rusia kayak gitu. Lalu kalau dari pemilu Amerika yang selama ini beberapa bulan terakhir terlihat dipimpin sama Kamala Harris ya, suaranya yang mayoritas. Menjelang kurang dari 2 minggu dari pemilu Amerika 5 November justru suara berbalik arah nih gitu. Jadi dari survei Wall Street Journal dan beberapa lembaga survei lain justru menunjukkan dominansi suara untuk Donald Trump ke level 47%. Harris tipis 45%. Jadi kita lihat masih sangat sengit persaingan pemilu di Amerika, dan ini menimbulkan ketidakpastian yang besar untuk perekonomian Amerika dan global. Iya. Dan sentimen tadi pada akhirnya mempengaruhi ISG hari ini menuju ke zona merah ya, Mbak Sheryl? Betul. Ini juga terpengaruh dari bursa Asia. Jadi kita tahu di pekan depan ini ada pengumuman suku bunga dari Bank of Japan ya. Ya, Jepang kan juga salah satu pionir ekonomi ya di Asia. Lalu dari China juga hari ini lagi-lagi dia menyodorkan stimulus ya. Jadi Bank Sentral China menyuntikkan 700 miliar yuan ke lembaga keuangannya melalui pinjaman jangka menengah dengan tingkat bunga 2% ya. Jadi ini direspon positif sama bursa China, bursa Hong Kong kayak gitu. Cuman kalau bursa kita lebih ke ketidakpastian soal dari Amerika. Kayak gitu. Waduh, karena sebetulnya juga ya banyak sentimen yang akhirnya membuat ketidakpastiannya tuh banyak gitu ya, dari perang di Timur Tengah Timur atau Tengah, rencana kemudian pemilu AS juga gitu. Kemudian kalau di regional apa yang membuat akhirnya pengaruhnya paling besar nih jadinya? Oke, kalau dari regional masih memantau ya, kelihatannya ya perkembangan dari Magelang seperti apa nih. Oh gitu, itu termasuk jadi hal yang dinantikan para pelaku pasar juga, Mbak ya? Betul, siapa tahu ada kejutan lagi atau ada kebijakan atau ada clue-clue, apalagi nih petunjuk-petunjuk mau ngapain lagi nih pemerintah gebrakannya nih kayak gitu. Oke. Lagi pula kalau kita cermati juga masih dipengaruhi sama bergulirnya musim rilis kinerja emiten. Jadi secara sektor kesehatan tadi masih sempat tertekan ya sama rilis kinerja emiten kesehatan. Kayak gitu. Oke, coba kita tutup ISG hari ini di jam 4:10. ISG hari ini ditutup di level 7.694 atau turun 21 poin, sekitar 0,28%. Secara 1 minggu terakhir ISG mengalami koreksi begitu ya, cukup dalam, Mbak Sheryl, 0,84% kalau lihat dari data di RTI 1 minggu. Walaupun dalam 1 bulan pun bahkan kita masih dalam tren koreksi gitu, 0,03% minusnya. Apa sektor terbesar atau terdalam hari ini yang memberikan pelemahan ISG, Mbak Sheryl? Oke, nah kalau kita cermati yang paling signifikan pelemahannya tuh dari sektor teknologi. Melemahnya nih 1,62%. Kita lihat saham-saham yang terkait marketplace ya, kayak Goto, Bukalapak, ini kompak nih koreksinya cukup signifikan cukup hari dalam ini ya. Kelihatannya investor masih pesimis sama kinerja dari marketplace di Indonesia tersebut, apalagi persaingan juga semakin ketat ya. Dan kelihatannya mereka kan masih pada rugi ya. Kelihatannya mereka nih masih belum bisa mencetak laba juga sampai saat di kuartal ketiga ini. Susah juga sih ngarepin transaksinya tinggi gitu, karena kita juga lagi lesu-lesunya daya belinya. Nah itu dia, betul. PR besar buat yang di Magelang ya. Untuk kembali menaikkan daya beli masyarakat. Walaupun sebenarnya respon masyarakat juga cukup baik lah ya akan kegiatan yang ada di Magelang ini. Iya. Jadi ya euforia juga ya punya kabinet yang tiba-tiba ada wajib militernya. Betul. Gitu. Kalau gitu Mbak Sheryl, untuk pekan depan dong. Kalau besok kita betul. Libur dulu. Pekan depan apa saja data-data mungkin yang mencoba memberikan sentimen gitu untuk pasar di domestik?
Oke, kalau dari dalam negeri, pekan depan tuh ada data inflasi Indonesia untuk bulan Oktober nih. Lagi-lagi nih, ini kan inflasi yang menjadi perdebatan ya di bulan lalu. Apakah inflasi apa deflasi nanti Ya, ya? jadi deflasi nggak nih? Lalu udahnya ada data nih, lalu diperdebatkan lagi. Ini datanya real atau buatan nih? Karena ada kasus sogokan dari kepala daerah gitu. Nah, ini kita akan lihat sebagai konfirmasi ya, datanya seperti apa nih yang terbaru periode Oktober. Oke. Itu dari domestik. Dari global, pekan depan juga lumayan banyak rilis data ekonomi dari Amerika. Yaitu yang paling utama ada data PDB Amerika kuartal 3, pertumbuhan ekonominya seperti apa. Eropa juga akan rilis di pekan depan. Lalu akan ada inflasi Eropa, tingkat pengangguran. Lalu juga ada inflasi PCE Amerika, tingkat pengangguran Amerika periode Oktober, sekian. Dah itu aja. Itu aja udah banyak. Itu aja udah banyak. Data-data tadi lah yang akan menjadi apa ya, Hampir setiap hari itu ada. pemberi warna ya, pemberi warna Pemberi untuk warna. ISG untuk pekan depan gitu. Oke.